Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah salib kehidupan. Salib selalu dihindarkan orang. Namun demikian, salib tidak pernah lepas dari setiap orang. Mulai lahir sampai akhir hidup, setiap orang punya salib. Karena itu, bila masalah-masalah hidup menekan, lihatlah sekeliling bagaimana orang lain juga sedang bergulat memanggul salibnya. Salib Kristus harus diterima seadanya, yaitu sebagai batu sandungan yang luar biasa, tetapi harus dilihat pula dalam keseluruhan rencana Allah, serta dinilai sesuai dengan keuntungan yang dihasilkannya, yaitu pembebasan dari kutukan hukum dan dosa, perdamaian kembali dengan Allah dan sesama. Yesus menyodorkan salib kepada kita. Marilah kita salibkan ambisi, kepentingan pribadi kita, kemudahan dan kenikmatan, nafsu serakah, dan kita ganti dengan apa yang disukai dan dikehendaki Yesus agar kita memperoleh salib kehidupan itu, yaitu keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salib bisa berarti seluruh beban kesulitan yang kita alami yang berhubungan dengan sesama. Tetapi salib juga dapat berupa perjuangan untuk selalu mendengarkan suara hati, suara Tuhan yang ada dalam hati kita, yang sering tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Bersama Kristus yang telah mengalahkan salib, kita berjuang. Saudara terkasih, masih ada satu sisi yang mengagumkan dari salib. Salib Kristus terdiri dari dua kayu vertikal dan horizontal. Lambang ini akan membantu kita melihat hubungan mesra kita dengan Allah. Kayu vertikal dari hubungan yang mesra ini akan dijabarkan, direalisasikan kepada hubungan horizontal, yaitu kepada sesama. Jika demikian, masihkah kita mengeluh dengan salib kehidupan kita? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun.
Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.